Abang tuh orang yang berakal dan berilmu. Mm-mm. Nah, kebanyakan yang naik sekarang ini yang saya perhatiin mah dia berakal tapi nggak berilmu. Ya yang udah-udah yang naik itu mereka tahu, paham mau Islam gitu kan. Mm-mm. Nah, cuman kenapa sih abang tuh nggak debatnya sama-sama yang punya ilmu gitu? Nah, itu dia, Bang. Ini pertanyaan yang sangat-sangat cetar membahana ini. Saya itu kalau habis siaran begini, yang inbox saya itu kurang lebih antara 25 sampai 50 orang baru. Inbox saya orang muslim ngomong begini. Hai, tapir katanya. Saya balas, hai Anoa, saya bilang begitu kan. Dia bilang begini, Bang. Kamu jangan mendebat orang-orang Islam yang awam. Jangan beraninya sama orang Islam yang gak punya pengetahuan tentang Islam. Tantang itu Ustaz, tantang itu Juma, tantang ini. Masalahnya mereka yang saya tantang itu sudah melarikan diri semua. Saya sudah mengatakan, tolong Islam awam jangan naik. Naiklah yang Ustadz-Ustadz. Ternyata Bang, mau yang Ustadz, mau yang jenggotnya panjang, mau yang matanya bercalak, mau yang cingkerangan, semuanya. Juma sudah ngomong, kamu jangan menghadapi Edis itu. Jangankan Anda, ulama saja nggak akan sanggup melawan dia itu. Makanya si Juma sudah lari dari saya, Bang. Muslim ini ajukan pertanyaan cetar membahana, kenapa Edis TV tidak debat sama Islam yang berakal dan berilmu? Ulasan ini penting dan menarik. Mari kita saksikan jawaban jitu dan cerdas dari Edis TV kepada seorang Muslim berikut ini. Ade Bluebird, silakan nyalakan kamera, Bro. Mantap banget dinaikin. Makasih banyak Bang Edi. Sama-sama, Bang. Bang Ade Muslim, Bang. Muslim Bang. Iya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Abang tuh orang yang berakal dan berilmu. Mm-hmm. Nah, kebanyakan yang naik sekarang ini yang saya perhatiin mah dia berakal tapi nggak berilmu. Oh begitu. Contohnya gimana itu Bang? Ya yang udah-udah yang naik itu mereka tahu, paham mau Islam gitu kan. Nah, cuman kenapa sih abang tuh nggak debatnya sama-sama yang punya ilmu gitu? Nah, itu dia, Bang. Ini pertanyaan yang sangat-sangat cetar membahana ini. Waduh, cetar membahana ini, Bang. Gini, Bang. Saya itu kalau habis siaran begini, yang inbox saya itu kurang lebih antara 25 sampai 50 orang baru. Inbox saya orang muslim ngomong begini. Hai, tapir katanya. Saya balas, hai Anoa, saya bilang begitu kan. Dia bilang begini, Bang. Kamu jangan mendebat orang-orang Islam yang awam. Jangan beraninya sama orang Islam yang gak punya pengetahuan tentang Islam. Tantang itu Ustaz, tantang itu Juma, tantang ini. Masalahnya mereka yang saya tantang itu sudah melarikan diri semua. Saya sudah mengatakan, tolong Islam awam jangan naik. Naiklah yang Ustadz-Ustadz. Ternyata Bang, mau yang Ustadz, mau yang jenggotnya panjang, mau yang matanya bercalak, mau yang cingkerangan, semuanya. Juma sudah ngomong, kamu jangan menghadapi Edis itu. Jangankan Anda, ulama saja nggak akan sanggup melawan dia itu. Makanya si Juma sudah lari dari saya, Bang. Begitu loh, Bang. Mau nggak saya kasih contoh? Boleh, Bang, boleh. Nih, ini contohnya, Bang ya. Anda mau bahas yang tadi ini, bagaimana orang Islam bebas bahas agama Kristen, tapi kalau Kristen bahas agama Islam penistaan, atau mau saya kasih contoh yang lebih jelas? Boleh, bebas sih Bang, bebas. Nah, kita bahas yang sederhana aja ya. Nah, karena Abang kayaknya ini Bang ya nih. Ini adalah sebuah banner ditancepin di jalan raya. Banner ini bertuliskan begini, benarkah Bible dipalsukan katanya. Lalu pengisi ceramahnya oleh Haji Yudi Maulana. Nah, bagaimana ketika orang Islam membuat ceramah-ceramah
Membahas agama orang dengan bertemakan benarkah Bible dipalsukan, itu namanya adalah dakwah. Betul. Tidak ada polisi, tidak ada Satpol PP, tidak ada pemuka agama, dan tidak ada masyarakat yang akan memprotes banner ini karena ini namanya adalah dakwah. Coba bang, ini diubah sedikit aja bang. Ini Bible-nya dicoret, diedit, diganti Al-Quran bang. Benarkah Quran dipalsukan, lalu ditempel di banner jalan raya? Kira-kira siapa yang datang bang? Tapi tau nggak kenapa yang abang pertanyakan sekarang, kalau bahas agama Kristen di Indonesia itu dilegalkan kan gitu kan? Maknanya kan gitu, dilegalkan. Biasa aja lah gitu. Dakwah bahkan didukung. Iya. Kepolisian negara Republik Indonesia berpartisipasi dalam hal mendukung itu, gitu loh. Bahkan Tapi, kalau ada abang banner begini ngerasa nggak berani diturunkan bang, penistaan agama nanti Anda menurunkan ini. Tapi coba abang balik dah, karena kan di Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi abang ngerasa nggak kalau di luar daerah kita, anggaplah di Eropa, itu kan Islam sebagai minoritas, kebalik bang. Wah, Balik. masalahnya begini bang, masalahnya kita ini kan bahas negara kita bukan bahas negara orang bang. Oh, Kita kan bahas negara kita. betul, Lagi kan? pula kita nggak tahu di negara orang tuh gimana. Nah maksud saya begini bang, seandainya orang Kristen pajang tulisan begini nih bang, benarkah Quran dipalsukan oleh Edis TV, begitu bang? Kira-kira bang, orang Islam bakalan lomba pakai baju daster langsung ngumpul di Monas nggak kira-kira? karena yang dibahas Islam Iya, minoritas. kalau yang dibahas agama Islam namanya penistaan. Sementara kalau orang Islam bahas Bible dipalsukan namanya dakwah. Begitu bang. Karena yang dibahas di Indonesia bang. Betul, kita Karena kan di sebagai Indonesia. anak-anak bangsa ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Tidak boleh. Ya tapi kan itu kan apple to apple. Tapi perbandingan kalau di luar daerah kita bang, ya Kita saya ngebahas ngapain ya, ngurusin maksudnya itu. negara orang lain bang? Kita urusin Iya, negara kita paham dulu. sih, Bang. Nah kalau negara kita udah beres, baru kita bisa ngomong sama dunia luar nih loh. Contoh nih, gitu bang. Ya Maksudnya karena bang rasa minoritas aja di sini gitu ya kan. intinya begini bang, saya itu kenapa sih saya kok bersuara begini lewat sosial media? Saya itu ingin bersuara karena setiap hari saya lihat orang-orang Islam itu seperti Juma dan koroco-koroconya itu dan dayang-dayang itu, mereka membahas iman saya, gitu loh. Saya diamkan lama antara 2016 sampai 2020 berapa gitu saya diamkan. Mereka terus makin menjadi-jadi terus. Akhirnya saya putuskan ini orang tidak bisa dibiarkan. Tapi saya tunggu momen-momen yang paling tepat. Nah setelah saya atur Tapi saya strategi, lalu saya jawablah mereka. Nah ketika saya jawab, lalu akhirnya seperti itu bang. Tangkap orang ini. Ini menistakan agama. Ini sudah mengoyak persatuan dan kesatuan. Aduh, gitu gimana kalau gitu bang? Silakan bang. Tapi yang pengen saya tanya nih sama abang, selama abang debat mempermasalahkan agama, hal yang abang cari dari perdebatan itu apa? Yang ingin saya tegaskan adalah berhentilah orang Islam nebeng kepada agama kami. Ini saya kasih contohnya, salah satu orang yang saya tanggapi bang ya, pelan-pelan. Apakah Anda tahu orang ini? Soalnya banyak yang sering salah masuk kamar bang masalahnya. Anda kenal orang ini bang? Tahu. Nah, ini followersnya banyak bang. Akun YouTube-nya itu udah ada 1 juta itu kalau tidak salah. Udah akun besar. 1 juta itu udah termasuk akun besar. Ini Donditan, bagaimana dia itu seorang mualaf. Lalu dia menjual-jual Yesus. Saya sebagai orang Kristen bang,
saya itu bertanggung jawab gitu loh terhadap iman saya dan terhadap iman-iman saudara saya. Banyak orang Kristen nggak peduli, banyak bang. Biarin aja itu urusan dia. Gitu loh, karena mereka ya memang sukanya memang kelapo tua, mabuk-mabukan, ya kan, ke diskotik. Ya mereka nggak peduli gitu loh. Nah saya sebagai orang Kristen yang peduli, saya jawab dong. Gitu loh. Kenapa sih bang kok pakai Yesus di kaosnya lalu mengatakan kami masuk Islam karena kami mengikuti Yesus. Iya. Coba membawa-bawa nama Yesus kami untuk mempromosikan agama Islam itu nggak boleh bang. Nah sebenarnya bang itu nggak terjadi di Indonesia saja bang. Itu terjadi juga di tempat saya sekarang ini bang. Saya ini sekarang ini posisinya ini nggak di Indonesia bang. Nah di sini orang-orang itu juga begitu. Pakai kaos begini. Ini sayang kita tidak besarkan ya. Jadi di sini ada tulisan Jesus, di bawahnya ini ada tulisan PBUH. Jadi kepanjangannya itu peace be upon him. Artinya damai sejahtera atasnya. Nah, jadi mereka pakai kaos Jesus peace be upon him. Nah, itu sampai ke sini, Bang, sampai ke sini. Nah, sama orang-orang Kristen di sini, sesama apologet juga di sini ada juga. Dibikin juga, Bang, dibikin juga Muhammad PBUH juga. Muhammad PBUH, tapi Bang, artinya bukan peace be upon him. Tapi dibikin, dipelesetin sama orang sini, dibikin Muhammad, baru dibikin, disitunya dibikin police. Police itu maksudnya polisi. Police be upon him katanya bang. Nah, semoga polisi datang atasnya. Nah itu bang. Nah maksud saya biar nggak kayak begitu, cobalah. Nggak usah lah begitu kalian itu, aduh masa kalian nebeng-nebeng, nggak usah begitu gitu loh bang. Maksud saya seperti itu bang. Silakan. Udah cukup kali bang. Cukup ya. Cukup bang, makasih nah banyak. gitu. Jadi teman-teman itu yang terjadi ya. Saya cuman pengen kita itu pertegas perbedaan kita. Islam dan Kristen tuh beda, Tuhannya beda, yang dipercayai beda, kitabnya beda gitu loh. Nah makanya saya pertegas, jangan lagi ada orang Islam yang membawa-bawa nama Yesus begitu loh. Seolah-olah Yesus menubuatkan akan datang Nabi bernama Muhammad. Yang bener aja bang, Yesus kami menubuatkan Nabi kayak Muhammad, yang bener aja. Masa ada Nabi yang kena sihir, nyuruh minum kencing, menikahi anak di bawah umur. Aduh bang gimana bang? Itu namanya merugikan gitu loh. Menumpang sesuatu kepada Yesus yang mulia dan tinggi begitu bang ya. Jadi biar kita sama-sama mengerti. Oke lah bang. Oke, terima kasih bang ya. Sebenarnya di satu sisi saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh saudara kita Uclim ini kepada Edis TV. Kenapa yang naik di room live Edis TV adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya wawasan luas terkait dengan doktrin dan ajarannya. Pertanyaan itu sah-sah saja. Tetapi sebenarnya saudara kita Edis TV sudah berulang-ulang memberikan konfirmasi atau penegasan supaya yang naik di dalam roomnya itu adalah orang-orang yang berakal dan berilmu. Orang-orang yang menguasai doktrin, ajaran, kitab suci dan keyakinannya secara serius, mendalam dan sungguh-sungguh. Tetapi itulah barangkali yang menjadi titik lemah dari banyak orang di dalam beragama ini.
barangkali dalam perspektif pengertian pemahamannya yang sempit dan dangkal, merasa terganggu dan terusik dengan penjelasan-penjelasan dari EDIS-TV. Maka orang-orang tertentu bisa nekat masuk di dalam room live-nya. Tetapi sama sekali ilmunya tidak memadai. Sehingga pada akhirnya kelihatan jadi kurang elok, kurang menarik, karena tidak ada ilmu yang seimbang. Bahkan kadangkala mengalimatkan pernyataan atau pertanyaan pun seringkali belepotan. Jadi saya setuju dengan penegasan dari EDIS-TV dan kerinduan dari saudara kita Uclim ini, supaya yang naik di room EDIS-TV itu adalah orang-orang yang memiliki penguasaan yang baik terkait dengan doktrin atau ajarannya. Sehingga kelihatan diskusi itu menarik dan ada titik seimbang supaya menjadi alot, seru, dan memberikan pembelajaran kepada siapapun yang menyaksikan atau mendengarkan. Kalau kita melihat duduk persoalan agama-agama di Indonesia ini secara objektif, yang seringkali terjadi adalah mudah membuat sebuah konklusi kesimpulan dari satu pola pikir yang subjektif. Memang yang namanya beragama ini begitu sukar atau begitu sulit untuk berpikir atau memiliki penilaian secara objektif. Seringkali juga menerapkan standar ganda, kritis kepada agama orang lain, tapi tidak kritis kepada agama, termasuk di dalamnya doktrin, ajaran, keyakinan, dan kepercayaannya sendiri. Sehingga upaya yang dilakukan itu adalah mencari-cari kesalahan dari keyakinan orang lain, termasuk dari kitab suci orang lain, tanpa memiliki satu cara mengerti, memahami kitab suci secara baik, benar, serta bertanggung jawab. Dan seperti dijelaskan oleh EDIS-TV, seringkali kalau orang Kristen memberikan jawaban atas kekeliruan, kesalahpahaman orang-orang lain di luar Kristen tentang doktrin ajaran kekristenan, maka seringkali itu disebut dengan penodaan atau penistaan. Tapi kalau orang lain yang mengintervensi, mencampuri, mengurusi, menafsirkan doktrin ajaran Kristen, bahkan menafsirkan kitab suci Kristen, seringkali disimpulkan itu sebagai bagian dari siar dari agamanya. Memang ini sesuatu yang sangat-sangat subjektif. Saya melihat pendekatan yang dilakukan oleh beberapa apologet cukup bagus. Tetapi ada juga memang seringkali yang bersifat membuka hati dan pikiran orang-orang di luar Kristen, sehingga juga kritis kepada doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaannya. Tetapi seringkali juga saya menemukan orang-orang Kristen itu menjawab kesalahpahaman dari orang-orang di luar Kristen terkait dengan doktrin ajaran Kristen yang utama dan sangat kasar. Hal itu seringkali terjadi terkait dengan doktrin Duinatur Kristus, Tritunggal, penebusan manusia dari dosa, pribadi Yesus Kristus, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi saya ingin menegaskan kepada kita saat ini, Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini merupakan satu filosofi hidup yang sangat brilian, jenius, dan cerdas, ditegaskan oleh Yesus sebagai bagian
dari rangkaian khotbahnya di bukit. Kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau engkau tidak ingin direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Tetapi dalam kekristenan, maju selangkah. Jikalau kita ingin dikasihi oleh orang lain, belajarlah pertama mengasihi dari diri sendiri. Jikalau kita ingin diperhatikan oleh orang lain, belajarlah memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Itulah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita diajarkan dalam kekristenan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.